Berbagai isu membuat IHSG terus melemah, sudah makin mendekati level 6.600. Dana asing di Bursa Efek Indonesia pun keluar 1 triliun rupiah dalam seminggu terakhir. Apakah pasar saham di Indonesia sudah tidak menarik untuk asing? Apakah karena kenaikan suku bunga The Fed yang masih belum ketahuan arahnya? Lalu apa yang bisa dilakukan para investor? Berikut ini analisis dari Jeff Rosenberg Chen Lim, Head of Research Maybank Sekuritas Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi antisipasi pasar maupun dari The Fed ya, The Fed Fund Rate di 5-5,25 ini udah mencapai terminal rate dan tidak akan naik lagi sepanjang tahun ini. Karena kalau kita lihat ekspektasi dari The Fed juga untuk tahun ini inflasinya di akhir tahun ya itu sekitar 3,5-4% ya, which is already below the Fed Fund Rate ya. Jadi ada selisih sekitar spread 1-1,5%. Itu sudah cukup sih, udah cukup ketat ya untuk mengatasi masalah inflasi ini. Jadi secara ekspektasi pasar sih ya, Fed Fund Rate tidak akan naik ya lebih dari sekarang. Dan malahan kalau kita lihat Fed Fund Futures Market sih menunjukkan Fed akan cut rate sebesar 100 basis ya, sekitar 3 kali lah. Tapi kalau misalnya mungkin resikonya, the upside risk-nya untuk rate ini, kalau misalnya terjadi force major, ada perang lagi, geopolitical risk meningkat sehingga terjadi gejolak lagi di pasar komoditas, ya bisa saja sih inflasi kembali tinggi dan the Fed harus kembali menaikkan lagi dari level sekarang. Itu akan memberikan sentimen sangat negatif ya ke pasar ya. Tapi itu masih unlikely lah dengan keadaan sekarang. Sebenarnya level sekarang ini masih lebih rendah daripada level Fed Fund Rate di zaman Paul Volcker ya, which is early 80s ya. Itu bisa sampai mencapai lebih dari 9% ya. Sebenarnya waktu itu memang ada shock dari crude oil juga sih. Crude oil naik sekitar 3-4 kali ya. Makanya ekonomi AS juga sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi ya. Memang kalau kita lihat as of now sih kita rekomend investor untuk avoid dulu ya sektor komoditas. Karena kalau kita merujuk ke outlook dari IMF kan menunjukkan dia downgrade ya, global growth ya, overall ya. Dan kalau kita lihat memang terutama di ekonomi negara maju, memang kelihatannya akan rendah ya. Untuk 1-2-3 tahun ke depan itu diperkirakan akan di bawah 3% ya, max itu 3% kan. Dan kalau kita lihat juga di emerging markets yang masih ada growth yang cukup tinggi itu cuma di emerging market Asia saja. Dan yang emerging market lainnya kayak Latin Amerika, emerging European juga masih rendah ya. Jadi kalau kita lihat dari itu, kita rekomend klien kita untuk avoid dulu komoditi dan kita merasa quite challenging ya, apalagi 1-2 bulan ke depan ya. Cuma mungkin masuk ke quarter 4 gitu, kita akan lebih optimistis karena kita merasa masih ada harapan ya dari imbas positif dari ekonomi China yang mulai pulih ya. Saya kira akan terjadi kenaikan juga demand atas komoditas ya. Mungkin kita harus cari angle lah sekitar quarter 3 atau quarter 4 untuk re-enter komoditi sektor ya. Kalau kita lihat suku bunga BI rate kita di 5,75 ini sih udah terminal rate lah. Tidak akan naik lagi sepanjang tahun ini. Dan kemungkinan kita ada angle untuk BI untuk cut rate ya. Kalau misalnya Fed pivot, jadi pivot ya sesuai antisipasi pasar tahun ini, ada kemungkinan BI juga akan mampu untuk cut rate ya. Kalau kita lihat kemarin memang
tingkat inflasi apalagi bulan April ya itu cukup rendah di bawah ekspektasi juga, dan tim ekonom kita prediksi tahun ini inflasi Indonesia sekitar 3,7% ya, which is dengan angka itu mereka masih merasa BI ada room untuk cut rates ya kalau Fed jadi pivot tahun ini. Untuk asing, Indonesia itu is the only few bright spots ya di dalam konteks ekonomi global ini yang lagi slowing down, gak ada growth. Jadi kalau kita lihat ada fund-fund global yang memang mandatnya untuk mencari growth, gak banyak pilihan sih. Apalagi kalau kita lihat cuma emerging developing Asia saja yang pertumbuhannya masih lumayan karena ekonomi China mulai recover ya. Coba kalau kita lihat 3 negara utama penggerak ekonomi di emerging market Asia itu China, India, dan Indonesia. Global investor yang berbasis di negara barat akan mengurangi investasinya di China karena resiko geopolitik ya. Dan juga kalau kita lihat India juga valuasi pasar sahamnya udah mahal ya. Jadi tinggal Indonesia nih yang menarik. Jadi saya kira setelah keadaan global makro udah mulai tenang, apalagi di kepanikan tentang krisis perbankan di US sudah mereda, saya kira capital inflow akan balik lagi ya ke Indonesia. Ya, saya kira yang tematik yang lagi jalan sekarang sesuai dengan harga soft commodity yang lagi anjlok ya, yang lagi koreksi. Consumer staples itu menarik ya, karena dengan soft commodity turun, COGS-nya juga akan turun, sehingga margin akan expand ya. Dan juga disupport oleh pelemahan dolar, penguatan rupiah ya. Ya, menarik sekali untuk consumer staples kayak ICBP, Mayora, Kalbe. Cuma kalau kita lihat untuk contrarian play ya, kita melihat memang kalau perbankan sempat udah naik cukup tinggi dan memberikan dividen ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan profit growth-nya tahun ini masih cukup tinggi ya, sekitar 10-12% for the 4 big banks ya, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI ya. Saya kira masih boleh untuk buy on witness ya. Dan apabila dana asing masuk balik ke Indonesia ya tidak banyak pilihan juga. Biasanya ya ke 4 bank besar itu. Dari 4 bank besar itu our topic memang Mandiri sama BRI ya. Cuma kita rekomen untuk masuk pas ada koreksi yang cukup signifikan ya, atau meaningful lah baru kita masuk. Terakhir saya rasa ya kita bisa mengambil posisi untuk re-enter the commodity sector, tapi itu mungkin thematic play-nya untuk quarter 3 atau quarter 4 ya. Seiring dengan pemulihan ekonomi China ya.